Dia diliatin sosok perempuan baju merah. Dia ngerangkak di dinding. Lidahnya panjang dan dia ngeluarin air lidahnya sambil ngeludah di tembok. Dia ngerangkak. Dan itu perempuan yang sama kayak yang dipoli gigi, mukanya sama persis. Ternyata di punggungnya Arum tuh ketempelan lendir itu bang, itu banyak nempel di punggung dia dan warnanya kuning dan sama kayak yang di tembok itu. Jadi di baju Arum itu kan bajunya warna putih ya, di pinggir-pinggirnya tuh kelihatan noda bekas kebakar juga. Kita nangis berdua di situ karena saking takutnya sih. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Woi, berisik. Nggak tahu kok gue lagi sakit gigi nih ya. Gue salah pakai odol gimana ya? Mana nggak ada yang endorse lagi. Duh, makin pusing palanya, makin pusing. Ya, sakit gigi. Katanya ente kebal. Udah apa Lutfi? Panas ini, panas. Ente kan cucunya Cici Cuit. Udah langsung aja to the point, ada apa? Mending kita gini dah. Katanya ente kebal, kita ada tembak. Pistol gotri. Wah, pistol apa ini? Jangan-jangan ini dipakai pembunuhan kemarin ya? Nah, ente jangan buka kartu juga dong. Mending ane tunggu di sono. Ntar kita tembak-tembakan di sono. Ente kadang. Ah, udahlah. Gue baca Twitter aja daripada bete. Wah, ada tweet horor viral nih. Diganggu jin poli gigi. Like-nya sampai 70.000. Wah, menarik nih kalau kita undang ke Om Mamat. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Jadi guys, di season 4 ini nggak kayak season-season sebelumnya, dimana gue nggak jadi host lagi. Sekarang gue jadi inspektur horor tragedi yang akan menemukan dan mencari narasumber-narasumber yang mempunyai kisah horor, tragedi, dan juga kisah-kisah viral. Nah sekarang gue kedatangan bintang tamu nih yang punya pengalaman horor viral. Bahkan Twitternya itu likes-nya sampai 70.000. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Pika. Selamat malam bang. Waktu itu katanya di klinik gigi didatengin oleh pasien hantu. Iya, itu pasien hantu. Kuntilanak katanya. Kuntilanak awalnya, cuma ternyata di belakang tuh bukan. Dan selama 2 minggu itu katanya diteror sama air liurnya. Iya, air liur. Rasanya kayak gimana ya kalau kita diludahin aja manusia kan Iya. kesel ya? Iya, bener. Itu rasanya gimana? Itu rasanya ya nakutin sih bang, karena itu kan berminggu-minggu kan kita kayak Air gitu. liurnya sama kayak manusia apa gimana? Air liurnya sama kayak manusia, cuma agak sedikit lengket. Dan itu kalau misal udah lama ya nggak kita bersihin, itu kayak mengental dan warnanya jadi warna kuning. Dan pinggiran-pinggiran air liurnya tuh kayak ada noda-noda kebakar. Dan katanya mengalaminya itu berdua ya, bukan sendiri Iya, ya? berdua sama temen. Wah ini kayaknya bakal serem banget. Baik, ditahan dulu Kak Pika ceritanya ya. Sebelum dimulai, kayak biasa guys, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terus mampir juga ke Instagram gue dari Aditya sama TikTok gue nih dari Aditya karena ada cerita-cerita yang berbeda selain di YouTube. So langsung aja, berikut adalah ceritanya.
Ya Kak Pika, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya itu aku sama temenku namanya Arum. Kita itu waktu itu kejadiannya 2016, tapi cerita ini baru saya ceritain tuh di Twitter pada bulan Juni kemarin 2022. Itu aku sama Arum lagi praktek kerja lapangan di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta kan di Pulau Jawa. Itu praktek lapangan kami, jadi kami itu masih semester 2 waktu itu. Dan praktek itu durasinya 8 minggu bang, 8 minggu. Semuanya lancar aja kayak biasa, kita excited karena praktek pertama kayak gitu kan. Cuma di minggu keempat tuh aku sama Arum ditugasin buat jaga di poli syaraf waktu itu. Gigi ya? Di poli syaraf dulu waktu itu. Jadi kita tuh shift siang. Shift siang tuh durasinya dari jam 2 siang sampai jam 9 malam kan. Oke, dan kalau boleh dijelasin suasana di rumah sakitnya itu kayak gimana sih? Suasana rumah sakitnya itu ada beberapa lantai kan. Poli gigi itu di bawah. Jadi setiap poli itu di bawah, rumah sakit ada beberapa poli ya bang. Ada poli gigi, poli syaraf, poli jantung gitu. Dan samping poli gigi itu ada poli jantung. Sebelah poli jantung itu ada parkiran ambulan yang di belakang itu kamar mayat. Nah di situ aku sama Arum awalnya ditugasin di poli syaraf karena di poli syaraf itu sepi, nggak ada pasien. Jadi sekitar jam 3 sore kita diminta bantu-bantu buat jaga di poli gigi, buat bantuin dokternya karena dokternya sendiri dan pasiennya waktu itu banyak kan. Oh jadi suasana di kliniknya itu ramai? Ramai di poli gigi itu jam 3 sore. Kita bantu-bantu dokter di poli gigi sampai akhirnya jam 5 sore. Jam 5 sore pasien habis bang. Jadi antriannya udah habis gitu, nggak ada pasien baru. Jadi aku, Arum, sama dokter di dalam poli itu cuma ngobrol-ngobrol biasa sambil nunggu pasien. Takutnya ada pasien baru gitu kan. Setelah ditunggu beberapa menit, nggak ada pasien baru dan dokter itu mutusin buat keluar, buat izin makan. Jadi minta aku sama Arum buat nunggu di dalam poli dulu, takut ada pasien baru, nanti gantian gitu makannya. Keluarlah dokter buat makan, tinggal aku sama Arum di ruangan. Di situ kita sekitar sampai setengah 6 sore, tiba-tiba pintu poli gigi itu kegeser dan masuklah perempuan ini. Perempuan, dia tuh wujudnya perempuan biasa, terus posturnya agak pendek, pakai baju warna merah kayak dress, sebawah lutut dan lengan panjang. Terus dia pakai sendal kayu, kayak selop kayu gitu loh bang, tapi yang modelnya udah jadul banget. Kayak bakyak gitu? Iya, kayak gitu, kayak selop kayu pokoknya. Rambutnya panjang sebahu dan dikepang ke samping, tapi acak-acakan. Kulitnya so far sih menurut kita nggak ada yang aneh ya dari penampilannya ya, cuma agak berantakan aja. Cuma di matanya tuh ada kayak mata panda gitu, hitam banget. Dan di sekitar matanya ada kayak belek yang kering gitu bang, kayak orang baru bangun tidur belum cuci muka. Penampilannya, terus dia masuk, geser pintu, dia bilang permisi ke kita. Terus kita jawab, ya monggo mbak gitu kan. Nah setelah dia bilang permisi itu tiba-tiba dia jalan sendiri untuk duduk di kursi dental. Jadi posisinya waktu itu meja kita tuh madep ke sana, duduk kan dua. Ini meja madep ke sana dan kursi dental itu di belakang kita di sini. Dia jalan sendiri ke kursi dental dan duduk memposisikan dirinya tuh sedikit aneh. Jadi kayak dia tuh di kursi dental kakinya ngangkang ke depan. Terus badannya tegap, kan kursi pemeriksaan tuh kan biasanya nyender ya. Gini ya? Iya, tapi dia tuh badannya tegap, kakinya ngangkang ke depan. Terus naik kakinya apa enggak? Naik di tempat duduk tapi ngangkang kayak gini. Kakinya naik tempat duduk? Naik. Dia tuh udah naik. Dan tapi kan posisinya ngangkang gitu kan. Terus kepalanya madep ke atas bang. Madep ke atas, bener-bener madep ke atas kayak gini. Dan posisi itu nggak berubah kayak gitu. Jadi kita lihatnya kan udah agak aneh ya. Sebenarnya posisi kayak gitu tuh posisi emang orang mau periksa gigi sebenarnya kan, emang kelihatannya kayak gitulah. Cuma agak kurang lazim aja sedikit kan. Terus di situ setelah beberapa detik kita
merhatiin posisi perempuan ini nggak berubah, akhirnya aku sama Arum mutusin buat mulai asesmen tuh kayak kita nanya-nanya pasien kayak identitas sama keluhan-keluhannya gitu kan Bang. Di situ kita madep belakang ke kursi dental itu, terus si Arum nanya ke perempuan itu kayak Mbak mohon maaf namanya siapa, mau kita catat gitu. Perempuan itu jawab Bang, jawab tapi pelan, lebih kayak bisik-bisik, dan itu gerakan mulutnya kayak di slow mo, kayak pelan banget, kayak cuma gitu-gitu dong. Dan nggak kedengeran sih, kita nggak kedengeran dia ngomong apa, sampai setelah dia jawab, mulutnya tuh jadi mangap. Tadinya kan dia mingkem, barep atas mingkem, tapi setelah dia jawab itu mulutnya jadi mangap terus. Dan nggak lama setelah itu, kita notice ada cairan kayak air liur keluar dari ujung bibir sampai ke leher, itu ngalir deras banget, kayak orang air liur segitu kan biasanya nggak lazim ya, biasanya orang nggak memproduksi air liur sebanyak itu juga kan, karena itu deras banget kelihatan sampai ke bawah. Kita ngelihat itu kan, kita ngelihat kejadian itu, jadi kita mutusin buat udahlah nggak jadi asesmen aja, karena kita agak takut di situ. Tapi bukan takut dalam artian horor ya Bang, karena kita jujur selama itu nggak ada pikiran dan hawa-hawa yang mistis tuh nggak ada. Kita nganggep perempuan itu benar-benar pasien yang harus dilayani gitu loh. Dan kayaknya nyentrik aja gitu. Iya kayaknya nyentrik. Terus aku sama Arum mutusin buat udahlah nggak jadi gitu. Terus kita mulai chattingan lewat HP, lewat WA kan. Di situ Arum bilang, ODGJ bukan sih gitu. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa kan. Terus karena emang tingkahnya agak aneh kan Bang. Jadi kita nganggep dia tuh ODGJ, bukan yang ke arah-arah yang mistis gitu. Setelah itu Arum bilang ke aku lewat WA, kita keluar aja dulu, izin buat manggil dokter gitu, karena takutnya ODGJ ini ngamuk kan, karena banyak barang tajam kan di situ kan. Akhirnya kita keluar, tapi sebelum kita keluar, aku izin dulu ke Mbak ini. Aku izin bilang, Mbak kita keluar dulu, kita mau manggil dokter gitu, biar Mbaknya cepet ditanganin gitu. Dia nggak jawab, dia sama sekali nggak jawab, diem aja masih dengan posisinya yang kayak gitu. Akhirnya kita keluar Bang, kita keluar buat manggil dokter. Kita keluar buat manggil dokter ke ruang dokter. Di situ kita bilang, Dok ada pasien baru gitu, udah nunggu di poli. Di situ dokter ngecek HP Bang, karena di HP dokter kan connect sama sistem pendaftaran kan. Dokter ngecek HP, dia bilang nggak ada pasien baru kok di sini gitu. Tapi udah nunggu di poli Dok ada. Jadi emang di sistem tuh nggak ada pasien baru Bang. Karena aturan. Jadi udah online semua ya? Iya, jadi aturan tuh pasien daftar di pendaftaran, ada namanya di sistem kita, baru kita panggil baru masuk. Itu kan nggak dimasuk sendiri kan. Terus waktu itu kita langsung ngecek bertiga, aku, Arum sama dokter ngecek ke poli. Balik lagi kita ke poli buat nyari perempuan ini. Sampai di poli, perempuannya udah nggak ada. Di situ tinggal ada kursi dental aja, dan itu tuh penuh sama cairan Bang. Di kursinya itu kayak ada air yang ditumpahin gitu banyak. Dan setelah kita lihat, kita deketin, itu tuh bau. Baunya tuh kayak bau yang nyengat banget, kayak bau terasi gitu. Kayak bau terasi. Terus basah itu kursi sama air liurnya? Basah. Awalnya kita nggak tahu kan itu air dari mana. Terus setelah aku sama Arum mikir-mikir, oh ini kayaknya air liur perempuan yang tadi gitu. Kita bersihin lah itu pakai tisu Bang. Terus dokternya keluar buat nyari. Dokternya lihat juga dokternya air liurnya? Dokternya lihat. Terus dokter mutusin buat keluar. Saya cari dulu di luar, maksudnya siapa tahu masih di luar gitu kan. Dokter nyari di luar, sedangkan aku sama Arum masih di dalam, nggak ikut nyari. Setelah beberapa menit dokter balik lagi Bang, dan nggak nemu, nggak ada perempuan itu. Dan setelah itu kita mutusin buat tutup, karena memang nggak ada pasien baru lagi dan udah malam kan. Ya udah, itu awal dari segala teror yang nanti bakal kita rasain, situ awalnya di situ.
Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Masih nggak mikir apa-apa ya udah saat itu yang nggak belum, horor ya? belum sama sekali nggak ada yang mikir Jangan-jangan apa-apa. kayak film Dono lagi gitu kan, pasiennya apa namanya ngeprank gitu ya. Iya, ya gitu. Nggak ada pikiran Oke. mistis. Terus setelahnya? Besok harinya, ini bener-bener besok harinya, aku sama Arum kan satu kos ya bang, satu kamar kos. Kita satu kamar kos di situ. Berdua? satu Berdua, kamar. sekamar tuh berdua. Besok harinya aku shift sore, shift siang, si Arum itu shift pagi. Pas jam 5 sore, aku kan lagi jaga di rumah sakit ya. Sendiri? Iya, di rumah sakit. Arum di kos kan, karena dia kejatahan pagi kan udah pulang. Arum telepon tuh jam 5 sore. Ini kok di lantai banyak cairan ya gitu. Cairan apa gitu kan, cairan lendir gitu, kayak tapi bau gitu. Itu besoknya bang dia nemu kayak gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak tahu apa-apa gitu kan, waktu aku berangkat nggak ada kayak gitu kok gitu. Terus akhirnya sama Arum dibersihin sendiri pakai tisu, dia lap lagi pakai tisu. Dan di situ kita juga belum mikir apa-apa bang. Di situ kita belum mikir apa-apa. Malamnya pas kita tidur jam 3 pagi kita kebangun. Kita kebangun bener-bener karena denger suara kayak perempuan lagi buang riak, tau gak sih? Kayak buang riak, ngeludah dan bahkan kayak mau muntah gitu dari luar kos, dari luar kamar kos. Kita kebangun karena suara itu keras banget kan. Terus karena mungkin kita waktu itu kan kuliah kesehatan ya, jadi kita tuh mikir kayak mungkin ada orang di kos yang lagi sakit gitu. Jadi kita mutusin buat keluar kamar kos, siapa tahu orang ini butuh bantuan gitu kan. Kita mutusin buat nyari, itu jam 3 pagi masih gelap. Kita keluar, kita nyari orang itu. Waktu kita keluar suaranya berhenti, nggak ada. Kita keliling kos nyari-nyari, tetap nggak ketemu bang orangnya. Habis itu kita masuk lagi ke kamar buat nyoba buat tidur, tapi kita kebangun lagi, nggak bisa tidur karena kita nyium bau yang bener-bener ganggu banget. Tau gak sih, kayak mohon maaf kayak luka diabetes gitu loh bang. Luka diabetes kan itu bau banget ya. So far itu luka paling bau sih yang pernah kita temuin gitu. Luka diabetes Bisa digambarin nggak baunya kayak kayak gimana? bau terasi busuk gitu mungkin. Oh. Kita nyari-nyari lah itu sumber bau. Di kamar ya? Di kamar. Kita nyari-nyari sumber bau, kita buka tong sampah, nggak ada apa-apa kan, nggak dari situ. Kita cari-cari di kamar, terus sampai kita nyari keluar bang. Ternyata pas kita keluar nggak ada bau. Jadi kan emang baunya berasal dari kamar kan berarti. Terus kita masuk lagi ke kamar. Terus di kamar kita nemu lendir lagi tapi di tembok. Dan itu udah mengental gitu. Di tembok, dan itu ternyata baunya dari situ. Lendirnya kayak gimana? Lendirnya ya lendir warna kuning, di situ tuh udah ngental. Jadi udah bukan cair lagi. Warna kuning ya? Heeh. Kalau biasa kan kita warna hijau gitu ya? Iya, Atau kayak putih, riak kayak lendir gitu. Heeh. Ini kuning ya? Kuning. Dan kalau di tembok tuh kan kayak nyerap ke tembok gitu ya bang cairannya, dan itu ada di pinggir-pinggir lendirnya tuh ada bekas hitam-hitam kayak noda bakar gitu-gitu lah. Terus mikir apa kalian? Di situ kita belum, maksudnya udah mikir aneh kan, maksudnya apa sih gitu. Tapi waktu itu kita masih diem-dieman aja sih bang, kayak Tapi kepikiran wanita yang kemarin lagi belum, ya? Oh, belum. waktu itu belum mikir ke situ karena bener-bener kita nganggap perempuan itu pasien kan, jadi kita nggak mikir ke situ sama sekali. Kita ngerasa aneh tapi masih diem-dieman aja sih. Kita bersihin lagi lah itu pakai tisu, kita buang. Setelah kejadian itu bang, berhari-hari kita tuh diteror sama dua hal ini. Jadi kayak suara orang ngeludah tuh tetap kedengeran setiap malam. Dan
air liur itu tetap ada gitu di kamar. Walaupun kita udah bersihin tuh ada lagi. Tapi sempat nanya ke penghuni kos yang lain, dengar juga nggak? Nah itu kita sempat nanya karena penghuni kos juga kan teman kita juga kan, ada yang satu kelompok kan. Kita nanya, kalau malam kalian denger nggak sih kayak ada suara orang ludah gitu? Mereka nggak denger bang. Setiap malam? Iya. Jam berapa? 3? Pokoknya nggak nentu sih. Pokoknya di atas jam 10-an lah. Kadang di tembok, kadang di lantai, paling sering di lantai. Di atap juga pernah. Hah? Di atap? Di atas ini udah kayak sarang walet tuh atas kita tuh. Nggak tahu. Serem banget ya. Nah sebelum lanjut, itu kos-kosannya kalau boleh tahu kayak gimana sebelah-sebelahnya? Apakah jarang rumah atau padat? Kos-kosannya letter U kayak gitu dan banyak dan jajar-jajar sih. Banyak tetangga kos, terus depannya Di dalamnya penuh? penuh, termasuknya penuh. Itu tingkat juga kan. Kita di lantai dasar, depan kita ada teras, kamar mandi kita di luar. Dan di depan teras itu ada lahan parkir gitu. Kamar kita juga jadi bau banget bang. Jadi bau. Jadi kita sampai beli banyak banget pengharum ruangan. Kita cantel-cantelin sebanyak apapun nggak bisa nutup bau itu. Sampai waktu itu kita sampai yang lebih ekstrim kita tuh jadi nggak bisa makan. Sejak itu kita nggak bisa makan. Karena ngerasa kalau bau itu tuh Mual. nempel. Iya, mual. Baunya nempel? Ngerasa kayak baunya ngikutin badan. Tapi ada nggak teman gitu yang pas kerja atau di mana, kok lu bau sih gitu? Enggak. Anehnya itu, karena kita kalau ke rumah sakit kan selalu nutupin itu pakai parfum ya, otomatis ya bang, kita parfum banyak banget. Sampai kalau kita ketemu orang kayak, kamu pakai parfum banyak banget sih, wangi banget tau. Padahal kita ngerasa nggak wangi bang. Kita ngerasa bau sampai kita nggak doyan makan. Walaupun kita udah nyiasatin nih, makan di kos nggak doyan kan. Nyiasatin buat makan di luar lah kita. Di angkringan, pinggir jalan, kayak gitu tetap aja bang, nggak bisa, baunya tetap ngikutin. Jadi kita berhari-hari cuma minum dikit-dikit, makan tuh bener-bener nggak bisa makan. Karena ngerasa mual. Itu berhari-hari kayak gitu kan. Mungkin ada hampir semingguan lah bang, 5 harian, dan di hari ke-6 teror itu kejadian ekstrim mulai terjadi nih. Itu di suatu hari aku tuh kan shift malam, jadi pagi-paginya aku udah pulang dong, aku libur. Si Arum ini shift pagi. Udah jam 10 pagi, Arum itu pulang ke kos. Harusnya kan dia jaga kan di rumah sakit. Dia pulang gedor-gedor kos sambil nangis. Nah aku lagi tidur kan, aku bukain pintu tuh. Ternyata di punggungnya Arum tuh ketempelan lendir itu bang, itu banyak. Nempel di punggung dia. Dan warnanya kuning dan sama kayak yang di tembok itu. Jadi di baju Arum itu kan bajunya warna putih ya, di pinggir-pinggirnya tuh kelihatan noda bekas kebakar juga. Nempel di bajunya? Nempel dan itu bau banget. Terus nanya dong, kok bisa nempel gitu? Nah iya, kita di situ udah ketakutan kan, karena saking takutnya si Arum ini, dia langsung lepas bajunya. Dia ganti baju praktek itu yang kena lendir itu dia taruh di kresek, terus dia bakar baju itu di belakang kos. Belakang kos kita kan lahan jemuran kan, dia bakar itu baju di belakang kos karena dia udah takut banget kan bang. Setelah dia bakar di belakang kos, kita berdua balik lagi ke kamar. Di situ kita berdua nangis. Nah di situ kita berdua mulai saling ngobrol, maksudnya saling mempertanyakan gitu. Ini tuh apa gitu. Udah 6 hari nih kayak gini Iya, terus. iya ini tuh apa. Sebenarnya aku tuh pengen ngomong ini loh ke kamu dari awal gitu bang. Kita nangis berdua di situ karena saking takutnya sih. Dan setelah kejadian si Arum diteror lendir di punggungnya itu, kita jadi nggak berani tidur di kamar hari itu. Kita mutusin buat numpang di kamar temen di lantai 2 di atas. Di situ. Jadi tidur rame-rame nih? Rame-rame berempat. Aku, Arum, sama 2 temenku di situ kan. Ada Kapika cerita tuh. Iya, di situ
kita cerita kan, tapi temanku tuh nggak nganggap itu serius. Jadi kayak udah kamu mungkin kecapean aja kali itu kan, bukan air macam-macam, itu emang kamarnya bermasalah. Mereka tuh kayak gitu bang ingetinnya. Kita tidurlah di situ kayak biasa. Sebelum jam 12 kita berempat udah tidur. Tiba-tiba aku kebangun jam 1-an karena untuk yang pertama kalinya di situ aku ketindihan. Ketindihan yang bener-bener cuma kayak ketahan, nggak bisa gerak gitu aja ketindihannya. Jadi nggak diliatin apa-apa. Terus aku bangun, aku kaget, tapi bisa tidur lagi. Dan habis itu sekitar jam 3 pagi, ini lagi-lagi jam 3 ya bang. Jam 3 pagi kita semua berempat kebangun karena si Arum ini nangis. Waktu aku nanya nih, kamu kenapa gitu kan? Satu kalimat yang pertama kali Arum bilang ke aku tuh kayak gini, kamu inget gak sih perempuan yang di poli gigi? Perempuan yang mana? Aku bilang kan, perempuan pasien terakhir yang pakai baju merah gitu kan. Ingat, aku bilang kayak gitu kan bang. Terus di situ Arum cerita kalau dia ketindihan juga, tapi diliatin sosoknya. Dia diliatin sosok perempuan baju merah. Dia ngerangkat di dinding, lidahnya panjang, dan dia ngeluarin air lidahnya tuh, sambil ngeludah di tembok. Dia ngerangkak, dan itu perempuan yang sama kayak yang di poli gigi, mukanya sama persis. Sama persis kayak pasien yang datang pada waktu itu. Sama orang itu, sama mukanya sama. Nah dari situlah kayak mulai sedikit kejawab kan, kayak oh jadi selama ini yang gangguin kita tuh perempuan ini, ternyata perempuan yang kita anggap pasien biasa itu tuh bukan orang. Di situ kita baru sadar bang. Kok bisa sama, mukanya mirip, air liurnya sama, itu baunya sama lagi. Baunya sama. Kita baru sadar di situ. Setelah si Arum ini ketindihan itu kita baru sadar. Setelah dengar cerita itu kita nggak berani tidur sampai pagi berempat, dan temanku ini dua-duanya sampai bilang ke kita berdua, aku sama Arum, kalau mereka tuh udah nggak mau nampung kita lagi di kamar. Temennya lihat juga air liurnya? Temennya nggak, cuma karena mungkin kita waktu itu tingkahnya, bagi mereka tingkah kita itu aneh, karena cerita-cerita kita mungkin bagi mereka itu nggak masuk akal. Gitu loh bang, dan si Arum ketindihan segala macam, bagi mereka itu cerita nggak masuk akal, dan mereka kayak nggak mau nampung kita lagi habis itu. Tapi mereka nggak nyium ada bau air liur itu? Nggak nyium, orang lain nggak ada yang nyium. Sampai pagi kita nggak bisa tidur kang bang. Pas udah terang, kita turun, pindah ke kamar, aku sama Arum pindah ke kamar. Di situ yang pertama kita lakuin adalah minta pertolongan dong. Orang pertama yang kita mintain tolong tentu keluarga di situ. Aku telepon orang tua, si Arum juga telepon orang tua. Tapi aku dulu yang telepon. Aku telepon orang tua, aku cerita semuanya. Dan orang tua aku ini tipe orang tua yang agamis gitu kan bang di situ. Setelah aku cerita, bisa dibayangkan lah responnya kayak apa. Jadi mereka tuh cuma responnya, kamu kurang zikir, kamu kurang ibadah, kamu cuma kecapean gitu. Responnya kayak gitu. Jadi setelah aku cerita kan mengharapkan ada solusi ya. Jangankan solusi, mereka percaya aja enggak. Ya aku tutup lah teleponnya, terus giliran si Arum telepon orang tuanya. Pas dia telepon, Arum ini tipe anak yang nggak deket bang sama orang tuanya. Waktu dia telepon orang tuanya, sama aja responnya, malah lebih cuek dan bilang nggak apa-apa, yang penting prakteknya selesai, kayak bentar lagi selesai gitu. Kayak gitu, jadi orang tua kita tuh nggak ada yang percaya. Jadi kalian berdua tinggalnya beda kota nih sama orang tua? Beda. Oh. Beda kota, di luar kota semua. Jadi orang pertama yang kita harapkan untuk ngebantu, ternyata nggak bisa ngebantu kan bang. Di situ kita bingung. Kita mau minta bantuan ke siapa lagi gitu. Dan terus kita mutusin buat minta bantuan ke salah satu dosen kita yang ngampuh agama di situ. Kebetulan kita juga deket sama dosen itu kan. Terus kita telepon ke dosen, ke bapak dosen itu, dan awalnya bapak ini juga nggak percaya. Bapak ini nggak percaya juga awalnya. Terus setelah kita ntar lu pengen tahu nih, pas kamu cerita yang bagian air liur atau ludah itu gimana tanggapan dosennya?
Tanggapan dosen nggak percaya. Bilangnya gimana? Nggak percaya, nggak ada kayak gitu tuh, nggak ada. Gitu dia bilang. Iya, itu bukan Imajinasi kamu aja iya, kali gitu. itu cuma imajinasi kamu, itu tuh nggak ada sebenarnya gitu. Waktu itu kita sempat beberapa kali foto sama video kan Bang. Kita kirimin lah ke bapak dosen itu. Terus akhirnya dari situ beliau percaya. Ada foto videonya? Ada, tapi kan itu karena kejadian 2016 ya. Jadi sekarang udah nggak ada. Udah nggak disimpan? Udah nggak ada. Setelah itu bapak dosen percaya kan Bang. Dia bilang, yaudah malam ini kita doa aja tapi via online gitu. Jadi via call WhatsApp, kita loudspeaker di kamar. Sesi doa itu malam-malam jam 8-an tuh sekitar 1 jam lama. Malam setelah doa semuanya tenang Bang. Kita nggak dengar suara orang luda, dan kita juga nggak nemuin ada lendir di kamar malam itu. Setelah doa itu kita bisa tidur sampai subuh kan. Itu aneh, biasanya kan kita selalu kebangun kan jam 3 itu. Kita bisa bangun sampai subuh, tidurnya tenang. Tapi pas aku mau keluar kamar buat ke kamar mandi, itu subuh-subuh. Pas aku buka pintu, aku nginjek lendir itu di keset depan pintu. Dan setelah aku lihat, lendir itu nempel di kayu pintu. Di pintu kayu, tapi bagian luar. Jadi kayak nggak bisa masuk ke kamar Nggak ya? bisa. Jadi kayak doa itu tuh cuma bisa mindah dia, cuma bisa mindah dia buat ganggunya dari luar. Nggak bisa di dalam lagi. Aku kaget dong. Kayak aku masih ada aja, ini kok nggak mempan-mempan diginiin. Akhirnya di situ aku sama Arum buat mutusin ngebakar kaset itu lagi Bang di depan kamar. Karena kita nggak mau juga kan baunya terus-terusan ada di situ, karena setiap dicuci itu nggak hilang bau, dan bekasnya tuh nggak hilang. Nggak hilang. Bekasnya kayak gimana setelah cuci? Bekasnya bekas kebakar. Tuh, mungkin Arum masih ada kali foto videonya. Nah, tuh aku tanya udah nggak ada sih. Kemarin sempat aku tanya kan, coba cari lagi di arsipnya, mungkin nggak ada katanya. Karena emang udah 2016 kan ya? 2016 sudah lama banget. Kita bakar tuh Bang kasetnya di depan kos kan. Dan setelah kejadian itu, terornya pindah lagi masuk ke kamar. Jadi cuma malam Sehari doang? Sehari doang setelah doa itu. Setelah itu masuk lagi ke kamar. Itu berhari-hari kayak gitu Bang. Maksudnya gimana berarti? Kita di teror lendir, terus kita dengar suara orang luda, dan ditambah lagi ketindian. Ketindian ini sering banget kita alamin di malam hari. Gimana yang KPK alamin? Kalau aku yang ngalamin sih cuma sebatas nggak bisa gerak aja. Dan si Arum juga kayak gitu, jadi dilihatinnya cuma pas kita nginep di atas, di tempat teman. Nggak bisa gerak gitu. Nggak bisa gerak tapi gitu. nggak lihat apa-apa? Nggak lihat apa-apa. Itu berhari-hari kita kayak gitu Bang. Dan kita juga kan masih di situ, kita masih nggak makan. Itu kan udah berhari-hari berarti kan kita nggak makan kan. Setelah kejadian itu ada satu kejadian lagi di mana ada teror rambut. Jadi selama beberapa hari si Arum ini selalu ngeluh kayak kepalaku kok sakit banget ya gitu. Dan dia tuh suatu malam pernah cerita Bang ke aku, dia jujur kalau setiap tidur dia tuh ngerasa ada yang mainin rambutnya. Ada yang mainin rambutnya, ada yang narik jambak sampai dia ngerasa kayak rambutnya tuh lepas. Tiap malam dia kayak gitu. Dia baru cerita itu malam itu doang. Berarti di jambaknya kenceng dong? Kenceng, sampai katanya lepas. Habis itu, dia cerita itu kan malam ya Bang. Nah persis paginya tuh, aku bangun, nemuin rambut di lantai. Lantai kita tuh kan keramik warna putih ya, nggak ada karpetnya, jadi jelas banget kan kalau ada rambut kan. Aku nemuin rambutnya tuh kayak sejumput rambut gitu loh Bang, kayak dibilang banyak, nggak banyak, dibilang sedikit juga nggak sedikit. Dikumpulin, dijadiin satu, dibentangin rapih banget di lantai. Itu rambut warna merah, dan yang warnanya merah itu kan rambutnya si Arum kan, jelas karena rambut dia diwarnain kan. Banyak rambutnya? Banyak. Tapi dijadiin satu di lantai. Aku bangunin si Arum ini. Subuh nih? Iya.
aku marahin dia bang, kayak nggak lucu kamu main kayak gini gitu kan, tahu kita lagi diteror kayak gini, kamu nggak lucu main kayak gini Rum gitu kan. Terus dia bilang ternyata dia juga nggak tahu bang, dia nggak tahu dan langsung dia bilang ke aku kayak, kamu inget nggak sih semalam aku cerita apa gitu, aku ngerasa rambutku ditarik gitu sampai copot. Ternyata sosok itu tuh yang main rambut itu dan ditunjukin Itu buktinya. setiap hari. Iya. Ditunjukin Rambut itu kayak dimainin kayak gitu. dikoleksi gitu sama dia loh bang. Kayak dikoleksi. Koleksi rambut. Iya, jadi sama dia tuh kayak benar-benar ditunjukin. Ini loh aku tiap hari nyabotin rambutmu, aku koleksi. Ditunjukin. Tapi rambut Kapika mana-mana aja, nggak kerasa. Enggak, itu cuma rambutnya Arum doang. Terus karena si Arum takut ya bang, dia ngambil rambutnya itu dia bakar lagi di depan kos. Pokoknya setiap apapun yang terkontaminasi dengan teror ini ke benda, kita buang atau enggak kita bakar. Setelah kejadian kita nemu rambut itu bang, itu kan pagi ya. Malamnya, ini bener-bener malamnya langsung kejadian. Aku sama Arum ketindihan, dan kita ketindihan tuh ketindihan hal yang sama. Jadi nggak bareng sih, aku duluan itu. Waktu itu aku kebangun karena aku ketindihan. Ketindihannya jauh lebih ekstrim dari ketindihan yang biasa. Yang biasanya kan cuma ketahan aja kan, nggak diliatin apa-apa. Tapi malam itu, aku ketindihan ngelihat, untuk pertama kalinya aku ngelihat perempuan pakai baju merah. Dia di atap, ngerangkak di atap. Ngerangkak dari atap terus ke tembok depan, ke bawah, ke lantai, dan menuju ke aku yang lagi tidur. Dia tuh ngerangkak, dan waktu lagi ngerangkak ke aku kan kelihatan ya bang mukanya kayak apa. Tuh mukanya tuh nggak kayak perempuan yang dipoli gigi, jadi udah berubah. Mukanya hitam kayak udah busuk. Matanya tuh nggak sejajar, kayak atas bawah. Senyumnya tuh mulutnya senyum lebar, udah mau sampai telinga gitu loh bang. Dan lidahnya panjang menjulur ke bawah, ngeluarin air liur, deres banget. Waktu dia ngerangkak aku kan kelihatan kan mukanya, bentukannya kayak apa. Bentukannya kayak gitu. Dan pas itu aku posisi tidur kan terlentang ya, aku pakai celana pendek selutut sama baju pendek kan segini, nggak pakai selimut. Dia dia ngerangkak ke arahku di situ sampai kaki tuh dia ngejilat bang, ngejilat dari ujung kaki ngejilat. Dan lidahnya kalau kena kulit tuh kerasa perih, jadi lidahnya tuh bertekstur kayak lidah dijilat kucing. Kan lidah kucing tuh kan bertekstur ya, kurang lebih kayak gitu, tapi kalau kena kulit tuh perih banget. Dia jilatin badanku dari ujung kaki sampai kepala, tapi cuma yang kelihatan doang, bagian tubuh yang kelihatan. Sampai dia ke atas ke leher, ke kepala, muka pun dia jilat dari situ. Terus habis itu aku kebangun kan, aku ketakutan. Teriak gitu? Enggak, aku nggak berani teriak di situ, cuma bangun terus berdoa. Dan di saat aku lagi nenangin diri, Arum juga kebangun. Ternyata dia mimpi yang sama, ketindihannya sama. Dalam mimpinya? Iya, sosok itu juga. Tapi kayak nyata banget gitu? Kayak nyata bang, karena kerasa. Setiap kena kulit tuh, lidahnya tuh kerasa bang. Tapi ada air liurnya? Enggak, waktu kita bangun tuh nggak ada. Kayak kerasa basahnya kena air, terus perihnya lidah dia tuh kerasa banget di kulit. Coba kalau Arum ini kan, kalau tidur, mohon maaf ya, bajunya agak minim ya, kayak cuma pakai daleman aja. Jadi bagian tubuh yang kebuka kan lebih banyak kan otomatis. Jadi Arum ini emang sama sosok ini dijilat sampai ke kayak area kewanitaannya, sampai ke payudaranya dia jilat. Di dalam mimpinya? Iya, di dalam mimpinya. Tapi pas bangun nggak ada? Nggak ada, herannya nggak ada apa-apa, tapi kerasa banget bang. Tapi kok anehnya bisa dua-duanya mimpi yang sama? Nah itu barengan dia, lagi? Barengan. Tapi sama, sosoknya gosong juga? Sosoknya sama, gosong, berubah. Jadi kalau kata Arum dulu kan ketindihan pertama diliatinnya masih, bentukannya masih agak kayak manusia gitu kan. Cuma di situ udah berubah. Mungkin itu sosok aslinya apa gimana nggak tahu bang. Berubah di situ, gosong.
Nah setelah kejadian ekstrim ini kita mutusin buat nggak tidur. Bang Fajar percaya nggak, kita nggak tidur berhari-hari. Udah nggak makan, nggak tidur, bayangin. Pagi siang nggak tidur juga? Enggak, kita nggak berani buat tidur karena Trauma. takut itu, trauma bang, kita takut banget waktu itu. Karena udah berapa minggu tuh dikasih air liur terus kan? Iya, udah hampir 2 minggu lah. 2 minggu tiap malam dikasih air liur tuh. Iya, kita udah bingung banget, kita nggak berani tidur. Kayak kita mau ketiduran sebentar pun tetap ketindihan. Kayak misal ngerjain tugas kan, ketindihan tetap bang. Siang-siang? Siang-siang. Makanya kita nggak berani tidur. Tapi mikir nggak? Udah pindah kosan aja yuk gitu. Nah itu nanti di akhir mikir kayak gitu sih. Kita Sekarang belum mikir? Belum, di situ kita belum mikir. Tapi kalau kayak pas sholat dibacain gitu? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh? Dan Kayak ngomongin ayat dosen, kursi gitu gimana? dosen kita pun tetap follow up. Jadi kayak tetap ada. Tiap malam tuh? Nggak tiap malam juga sih, Bang, kayak ada 3 kalian lah didoain lagi sama dosen gitu. Tapi nggak mempan, jadi kita sekitar 3 hari setelah. Tapi udah dicoba setiap ada bau air liur, baca ayat kursi, udah, panas gitu. udah semuanya udah kita coba. Kita sampai nyetel murotal segala macam tiap Di malam. YouTube tuh? Iya, setiap kita tidur kita loudspeaker gitu, nggak mempan, nggak ngaruh. Makanya kita juga bingung, kita mau usaha apa lagi, sedangkan Di part terakhir, dia tuh mimpi selama dia tidur tuh dia mimpi berhari-hari main ditemenin sama perempuan, dan perempuan itu ngaku itu tuh sebagai temennya Arum. Dia sampai nanya ke aku, loh bang, aku tidur berapa hari sih? Kamu tidur cuma semalam. Tapi aku mimpi kayak ngerasa udah ngejalanin berhari-hari sama perempuan ini, sama perempuan yang ngaku temen. Dan perempuan ini tuh tangannya sambil ngegali tanah. Mereka ngobrol, tapi perempuan ini tuh sambil ngegali tanah tangannya. Dan entah dari mana tiba-tiba galian dia tuh tiba-tiba udah dalam, lubang dalam banget, terus dia nyemplung. Perempuan ini nyemplung ke dalam kan. Terus dia manggil Arum, sini ikut masuk gitu, nyuruh Arum buat masuk. Udahlah, jangan ganggu aku lagi gitu kan, kayak alam kita juga udah beda gitu, aku nggak mungkin sama kamu, aku juga bukan lesbi. Arum sampai bilang gitu bang. Pocong perempuan, naksir perempuan. Iya, coba